kebesaran-Mu mengatasi
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Membuat hati kami yang subur. Membuat tanah hati kami menjadi tanah yang gembur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya ini suka tanam saudara. Jadi saya punya pengalaman saudara, beberapa tahun yang lalu di belakang rumah saya saudara, saya tanam beberapa tanaman termasuk pohon pisang saudara. Tetapi saudara, karena tanahnya nggak bagus, sehingga pohon pisangnya ada yang mati saudara ya. Nah beberapa pohon juga mati saudara. Nah terus saya tanya, ini kenapa ya kok tanahnya jadi nggak bagus begitu. Tanam singkongnya saudara, orang lain ya sama-sama kita tanam, mereka udah panen dan singkongnya cukup besar. Dan saya sudah lewatin waktu dan ketika dicampur singkongnya kecil saudara. Saya tanya-tanya kenapa ya saudara. Nah akhirnya saya dikasih tahu, Pak coba dicek pH tanahnya. Akhirnya saya beli alatnya untuk mencek pH tanah. Mestinya pH tanah yang bagus itu 7 saudara. Itu tanah yang baik, pH yang baik. Nah saudara, ternyata setelah dicek saudara, ternyata itu pH-nya ada yang cuma 3, ada yang cuma 4, 5 saudara. Rata-rata seperti itu. Nah pantasan tanaman gak bisa tumbuh dengan baik karena pH-nya tidak memungkinkan saudara. Nah yang saya mau sharingkan hari ini saudara, pH itu berkaitan dengan tanah yang baik. Tanah yang baik pH-nya 7. Nah saudara, berbicara tentang tanah yang baik, tanah yang subur saudara. Seringkali para pengkhotbah mengambil nats yang terdapat dalam Lukas 4. Ayat 4 sampai ayat 8. Saya bacakan ya saudara. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu
serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki, kata iblis. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah saudara, ayat yang kita baca kita tahu bahwa itu saat Yesus dicobai oleh iblis. Nah saudara, ini merupakan cerita kisah mengenai peristiwa yang sangat penting saat Yesus mengajar orang banyak saat itu. Hal yang sama juga terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nanti saudara bisa baca di rumah ya saudara. Dan Markus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Ajaran yang Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini terdapat dua gagasan penting yang perlu kita pelajari. Saudara. Di antaranya adalah yang pertama, adanya unsur ajakan kepada semua orang yang mendengar perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus untuk memiliki pemahaman yang dilanjutkan dengan tindakan seluruh firman Tuhan. Yang kedua saudara, secara tegas Yesus menjelaskan kenyataan bahwa tidak semua firman Tuhan yang diajarkan bisa sampai kepada membuahkan hasil. Situasi yang Yesus alami saat itu adalah ada banyak orang yang secara bergerombol mengikuti Dia dan dengan serius mendengarkan ajarannya. Tetapi Yesus tahu bahwa banyak di antara mereka tidak dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami, bahkan sampai kepada melakukan dari setiap firman yang Yesus sampaikan. Sama halnya dengan kekristenan masa kini, saudara. Di mana mungkin banyak orang mendengarkan firman, ya, apabila firman yang mengenakan secara psikologis atau kemanusiaan, tetapi hanya sebatas kepuasan diri sendiri. Mari kita melihat ada 4 kategori pendengar firman yang menggambarkan kondisi kekristenan masa kini, saudara. Di antaranya adalah pertama, model Kristen bunga karang. Nah, bunga karang selalu menghisap habis air, saudara. Model ini akan menghisap habis semua yang dia dengar atau yang didapatkan dari setiap ajaran, tanpa menyisakan sedikit pun, bahkan tanpa memilih mana yang benar atau mana yang salah. Pokoknya semuanya diisap sama dia, saudara. Model yang kedua yaitu model pipa, saudara. Kalau kita isi dari ujung lubang yang satu masukin ke air, saudara, tapi dalam waktu singkat akan keluar di ujung yang lain tanpa tersisa sedikit pun. Saudara, ini menggambarkan banyak orang, banyak firman datang dan masuk, tapi tidak dimaknainya, apalagi dilakukannya dengan baik, saudara. Yang ketiga adalah model saringan. Ya, model saringan. Seumpama saringan yang menahan air dengan membiarkan lewat. Tetapi menahan kotoran yang datang bersamaan dengan air itu. Tidak mengambil apa yang baik saat firman disampaikan, justru cenderung mengkritik ke firman itu. Menjatuhkan dan menganggap apa yang disampaikan pemberita firman tidak berguna. Seseorang yang demikian cenderung menganggap dirinya yang paling benar, saudara. Tipe yang keempat itu model tapisan atau filter tahu, saudara. Nah, membiarkan air lewat tetapi menahan apa yang berharga sebagai makanan. Model ini adalah seseorang yang dalam hidupnya
mendengar firman, memahaminya, memaknainya, dan melakukan firman. Seperti Lukas 4 ayat 4 sampai 8. Dinarasikan bahwa di dalam pelayanannya Yesus menggunakan analogi tentang tanah dengan 4 kemungkinan. Yaitu yang pertama, jatuh di tanah yang berbagai aktivitas dan bukan media tanaman yang baik. Kemungkinan besar benih akan diinjak-injak oleh orang yang lalu lalang di situ. Yang kedua, saudara, ada benih yang jatuh di bebatuan. Dalam kondisi tanah yang tipis, bahkan sangat tipis, benih bisa saja tumbuh, tetapi akan mati dalam waktu yang singkat akibat lapisan tanah yang akhirnya kekurangan makanan dan air. Saudara. Tipe yang ketiga, ada benih yang tak ditanam di tanah yang baik dan benih bisa tumbuh dengan baik, tetapi tanahnya sama dengan terdapat akar rumput yang berduri. Banyak ilalang numbuh di sini. Hal ini juga dibiarkan akan berdampak kematian benih karena tidak bisa bertahan hidup akibat dihimpit dengan duri yang kuat itu. Nah, yang keempat, saudara, yaitu benih tanah yang ditanam di tanah yang layak, di mana terdapat air serta makanan yang baik yang banyak. Hasilnya bukan hanya bisa bertumbuh, tapi menghasilkan buah yang banyak. Nasihat dan ajaran Yesus ini ditutup dengan kalimat, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa artinya memahami ajaran Yesus? Ini haruslah dengan nalar yang cukup, sehingga bisa menemukan serta memahami yang selanjutnya dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, ini perlu kita lakukan, saudara. Yang Yesus ingin sampaikan bahwa setiap orang yang mau diselamatkan atau masuk dalam kerajaan sorga haruslah percaya bahwa dia adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Sepertinya maksud Yesus dalam perumpamaan ini mudah dipahami, tetapi tidak semua dari mereka yang memahami tujuan Yesus melakukannya dalam hidup. Nah, ini adalah tantangan sekaligus pembuktian apakah hidup ini benar-benar menjadikan dia sebagai tujuan hidup setiap kita. Termasuk saudara semua kita. Apakah kita benar-benar jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita? Atau hanya sebatas identitas orang Kristen? Tidak semua yang kita ketahui, kita miliki, semua orang yang beragama Kristen tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mungkin pun cuma sekedar tahu. Dan juru selamat yang diutus oleh Allah. Tetapi apakah semua orang melakukan ajaran dan nasihat yang Yesus ajarkan? Sepanjang hidup saya, sepanjang hidupnya Tuhan Yesus di muka bumi, saudara, belum tentu benih yang Yesus maksudkan memiliki makna. Pertama, firman Allah yang diberitakan. Yang kedua, mereka yang menerima firman Allah itu, apakah mereka melakukan dengan sungguh-sungguh? Ini saat yang paling tepat bagi kita semua untuk mengambil sikap, saudara. Apakah selama ini kita telah menjadikan hidup ini sebagai tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman Allah yang hidup dan sekaligus sebagai media alatnya Tuhan untuk memberitakan pertumbuhan bahkan sampai berbuah lebat? Saya mengajak setiap kita biar hari-hari ini siapkan dirimu menjadi tanah hati yang baik. Sehingga benih firman itu dapat tumbuh dengan baik. Buang segala kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Bahkan buang segala dosa. Sehingga
engkau menjadikan tanah hatimu yang subur. Sehingga engkau yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Dialah benih firman yang tumbuh dalam hidupmu. Dan engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan tumbuh. Bukan sekedar tumbuh. Tapi menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan namanya. Mari saya mau berdoa buat saudara. Bapa, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami rindu menjadi tanah hati yang baik. Kau selama ini Tuhan kami belum menjadi tanah hati yang baik. Mungkin kami masih dipenuhi dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Bahkan dengan dendam. Bahkan ketidakpuasan hidup ini. Bahkan kami kecenderung menyiksa diri kami. Oleh itu Tuhan saat ini mau berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap hati kami. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan menjamah setiap tanah hati. Bahkan membajak tanah hati kami. Dan oleh itu Tuhan saat ini kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau lepaskan kebencian. Kami Tuhan mau lepaskan kepahitan. Lepas dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan, Roh Kudus. Kau jamah setiap hati kami. Kau memulihkan setiap hati kami. Sehingga setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Yesus. Sehingga kau akan pakai menjadi alatmu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran